Shalom. Sekali lagi manusia dilambangkan, digambarkan sebagai pohon. Dari pohon itu ada kayu. Ya. Jadi saudara nanti menjadi kayu yang bisa berguna bagi Tuhan atau hanya sebagai hiasan. Kayu-kayu sering dipotong jadi hiasan. Atau lebih buruk lagi kalau jadi idola, jadi berhala. Nah, tabut, kalau kita baca, kalau dalam Alkitab, tabut itu biasanya menurut peraturan diusung oleh para Lewi. Nah, biasanya tabut ini dipikul oleh suku Kehat, suku yang betul-betul terpilih, ya. Tetapi pada waktu merobohkan tembok Yeriko tidak dipikul oleh orang Lewi, suku Kehat. Tetapi dipikul oleh imam. Nah, ini exception, ya. Perkecualian. Jadi saudara melihat di sini, kenapa demikian ya? Waktu saya renungkan ini, bahwa memang tabut ini menjadi penentu kemenangan. Setelah mereka berputar dengan tabut tiap hari sekali, lalu hari ke-7, 7 kali, lalu mereka bersorak, maka tembok itu lalu runtuh. Itu mujizat. Ya, dan kita sudah memberitahu tabut dengan tutupnya itu merupakan bayangan, merupakan suatu gambaran dari hubungan gereja dengan Yesus. Ya, saudara, dan hubungan kita itu menjadi penentu kemenangan. Karena itu jaga hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak baik, tidak mungkin kau mengalami kemenangan. Jadi kita mesti jaga baik-baik hubungan kita dengan Tuhan. Hati kita ini supaya jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Dan ini bisa terjadi kalau para pemimpinnya, saya katakan pemimpin umat seperti saya, rekan-rekan saya yang menjadi pimpinan-pimpinan itu yang memikul. Artinya dia memberi teladan untuk mengusung, untuk meninggikan, ya, untuk memuliakan persekutuan. Jadi kita ini mesti mempunyai tujuan yang paling mulia, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Ya, saudara, waktu terjadi keluhan dari jemaat Tuhan pada gereja awal, maka terjadi mujizat-mujizat dan sebagainya. Waduh, terjadi kesembuhan, terjadi hal-hal yang spektakuler. Tetapi begitu pun masih ada yang komplain. Kenapa, Karena soal sandang pangan. Jadi ada, janda-janda yang dilalaikan begitu. Ada janda-janda yang tidak diperhatikan sehingga kekurangan makan. Ya, sehingga mulailah terjadi keributan. Makanya di gereja kita juga mengadakan, saudaraku, yang namanya diakonia, di mana kita memperhatikan orang-orang yang miskin supaya mereka paling tidak itu bisa makan. Ya, perut ini kalau nggak makan, walaupun mau rohani, kalau kelaparan susah, nggak bisa mikir gitu, nggak bisa konsentrasi. Nah, begitu juga, jadi untuk mengatasi itu, maka rasul-rasul mulai berkata, yuk dipanggil para pelayan-pelayan yang disebut diaken, ya, untuk melayani secara jasmania. Untuk mengatasi yaitu para janda, pembagian, ya. Di sini ada pembagian beras dan sebagainya, kunjungan, ya,
itu memang penting, ya, tapi itu bukan utama. Ingat, itu penting, tapi bukan utama. Ada gereja yang melalaikan itu, sehingga kalau melalaikan itu pasti nanti ada komplain dari umat yang sederhana. Karena itu saya harap saudara juga terlibat ya. Untuk kadang-kadang membagi-bagikan, kita kadang-kadang bikin pasar murah dan sebagainya. Betul-betul murah ya. Dan kita bukan hanya pasar murah, tetapi juga memberikan ya. Tiap bulan itu kita bagi beberapa kilo. Saya nggak tahu sekarang berapa kilo. Tetapi itu pelayanan jasmani. Ini oleh para diakan yang melakukan pekerjaan diakonia. Ya. Tapi ada pelayan rohani. Rasul-rasul berkata, jangan sampai oleh karena hal-hal itu, hal-hal jasmania, fokus kami itu terpecah. Yuk kerjasama. Ada orang-orang yang mengurusi hal jasmani, ada orang-orang yang mengurusi hal rohani. Ya, dan itu dilakukan oleh para rasul. Dengan apa, Dengan firman dan doa. Karena ini yang paling penting, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Doa. Karena itu di gereja kita mulai diadakan doa. Ya, doa prayer room di tempat ini dari jam 8 sampai jam 12. Mungkin beberapa saat lagi akan ditambah sore. Ya, ada lagi kalau sudah pergi ke Arkansas kalau nggak salah, itu 24 jam. Dan yang datang 2.000. Terus 24 jam. Terus ya. Waduh, luar biasa. Kita gereja-gereja di Semarang juga mengadakan menara doa. Dan kita juga utus orang-orang ke sana. Dan saya minta saudara juga mulai juga bisa ikut mengisi. Nanti daftarkan pada Ibu Edi Gudiono, Ibu Ripka. Dan ngatur. Ya, kita juga mendoakan untuk kota kita. Dan kalau 24 jam, nggak bisa dari satu gereja, bukan? Berat. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 14 atau 15 tahun. Dan kita mesti juga mengorbankan. Karena kalau doa ya perlu ada minum, perlu tempat di hotel, supaya mau jam berapa saja datang bisa. Dulu ada yang nampung ya rumah, tapi ya ada yang jam 2 malam datang, kan repot itu rumah. Kalau hotel kan, ya setiap waktu bisa. Dan itu perlu juga biaya. Dan gereja kita juga andil di situ, bukan hanya untuk tempatnya, tapi orangnya yang penting. Karena itu saya mohon, supaya saudara mulai belajar, ya, melayani Tuhan dalam segala aspek. Khususnya saudara yang mau dekat dengan Tuhan. Ini pelayanan rohania yang betul-betul sangat penting ya. Sebab persekutuan kita dengan Tuhan Yesus itu menentukan kemenangan kita. Seperti tembok Yeriko itu bisa runtuh, kenapa? Karena ada tabut perjanjian. Dan itu yang menyebabkan tembok itu runtuh. Ya. Kisah Rasul 6 ayat 2b sampai 4. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Iya, supaya pimpinan-pimpinan itu bisa konsentrasi
dalam doa dan firman, maka yang lain ini perlu dibantu, yaitu oleh para diaken tadi. Rasul-rasul berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani urusan-urusan meja, urusan perut. Jadi mesti ada yang lain. Nah, saya harap dua-dua ini juga saudara isi. Ya, oh iya, saya juga mau ikut dalam grup doa. Saya mau ikut dalam grup melayani ya orang-orang yang miskin dan sebagainya. Nanti kalau ada pembagian beras, pakaian, saudara ikut jalan begitu. Ada pasar murah, saudara ikut, ya saudaraku, ikut membantu tenaga ataupun ikut membantu dana dan sebagainya. Ini penting dilakukan supaya gereja itu bisa menjadi teladan, ya. Nah, agar para pemimpin jemaat itu bisa memprioritaskan persekutuan, maka saudaraku, jemaat Tuhan ini harus andil, ya. Kenapa, saudaraku? Karena kemenangan kita adalah kemenangan bersama. Jadi ada yang harus diurusi memang, kalau nggak diurusi nanti ribut. Ya, kalau ada roh komplain, kecewa, itu roh mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi kalau di gereja itu banyak orang ngomel-ngomel, maka hadirat Tuhan juga kurang baik. Perhatikan ini. Jadi omelanmu itu bisa mempengaruhi berkat untuk yang lain. Tapi kalau saudara andil dalam pujian, penyembahan, semuanya, nanti bisa memberkati yang lain. Nah, saudaraku, dengan saudara tidak sadari ibadahmu itu nanti juga mendapat kredit point. Nanti kalau Tuhan datang memberikan ya namanya pahala, Tuhan tahu bagaimana engkau ini sudah berkontribusi dalam menjaga atmosfer di gereja. Coba kalau ada dua pelayan Tuhan bertengkar saja, itu sudah mempengaruhi roh di gereja. Kalau ada yang hidupnya nggak benar, kotor, itu juga mempengaruhi. Saudara tidak mengerti itu benar. Karena itu marilah, kita ini mesti bertanggung jawab Tuhan. Jadikan kami jemaat-jemaat Tuhan yang bisa memberikan kontribusi yang baik, supaya roh-Mu Tuhan bekerja dahsyat, terjadi mujizat-mujizat, pertolongan Tuhan, hati kita dilepaskan dari macam-macam gangguan, kalau kita bisa kontribusikan kehidupan kita. Nah, karena itu persekutuan pribadi dengan Kristus ini sangat penting. Ini jaminan untuk saudara bisa menang. Mari, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ya, kapan kita ini bisa selalu, disingkatkan Paulus, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Selalu. Kata selalu berarti tidak pernah. Paulus ini seorang yang menjadi teladan hebat bagi kita semua. Ya, bagaimana setelah dia ketemu dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh, dia berani mati, dia berani menderita bukan main. Kalau Yesus dicambuk sekali, tentu beberapa kali ya, tapi sekali peristiwa.
Paulus dicambuk 5 kali, 5 peristiwa. Jadi benar-benar Paulus itu dalam penderitaan banyak sekali. Cuma Paulus nggak disalibkan, tapi dia dihajar, bahkan dengan batu ditimpukin. Ya kalau kita baca dalam 2 Korintus 11 ada daftar yang panjang tentang penderitaan Paulus. Luar biasa. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia ingin menjadi berkat bagi orang lain. Tulisan-tulisan Paulus 2000 tahun lalu masih mempengaruhi banyak orang di dunia ini. Yang membuat banyak orang saat-saat ini juga berani mengorbankan diri. Kenapa? Karena ada seorang seperti Paulus yang berani memberikan hidupnya. Ini teladan. Saudara, karena itu bagaimana kita menempatkan diri kita supaya berkemenangan dan bukan hanya kita yang berkemenangan. Nanti orang lain bisa mengikuti jalan kita yang berkemenangan. Ya, karena itu di sini katakan tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus. Nah, ini kuncinya, kemenangan itu di mana? Kemenangan itu terjadi kalau saudara posisimu berada dalam Kristus. Saya tuliskan di kotak bahwa penempatan diri Anda di dalam Kristus adalah kunci kemenangan. Ya. Dan dikatakan dia tentu selalu menang, berarti selalu di dalam Kristus. Artinya tetap bersekutu sebagai tubuh. Nah, Kristus kepala. Jadi Paulus ini tetap seperti tubuh. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau demikian, pertama itu adalah kalau kita selalu mentaati firman Tuhan. Tubuh saudara ini mesti taat kepada kepala, betul? Lihat aja, suruh, ayo pegang hidung, pegang. Ini yang ngontrol kepala. Ayo pijat sini, sendiri. Nah, nurut. Coba yang stroke bisa nggak? Nggak bisa. Tapi yang sehat bisa. Kenapa? Karena baik hubungannya dengan kepala. Kalau nggak bisa berarti ada gangguan hubungan dengan kepala. Ya. Nah, kita dengan Tuhan begitu. Kalau kita mau di dalam Kristus, maka kita ini mesti belajar mentaati perintah Tuhan. Dan lihat kepala selalu di atas. Ada di sini yang kepalanya di bawah. Kakinya di atas. Ada enggak? Kalau ada makhluk aneh itu, betul? Semua tubuhnya di bawah. Jadi ingat-ingat, ini satu hal paling penting. Yaitu kalau kita mau tetap dalam Kristus, jagalah hatimu itu loh. Jangan nyombong. Iya, jangan ingin mau jadi kepala dari banyak orang. Gak boleh. Sebab kalau kita begitu, kita merebut. Makanya politikus itu selalu ingin jadi atas. Itu bahaya. Ya, saudara, kita mesti hati-hati. Dalam Tuhan, kita diajar untuk tetap di bawah. Karena itu kata Tuhan, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini harus terus ini. Dan tubuh ini yang kedua bukan hanya taat pada kepala, tapi tubuh ini mesti bisa bekerja sama dengan
anggota tubuh yang lain. Nah, kalau terjadi yang tidak bisa kerjasama, something wrong, pasti ada gangguan. Misalnya suruh garuk, malah nyoblos mata. Wah, ini bisa diputus tangannya, betul nggak? Ya, saudaraku. Jadi kita juga begitu ya. Jadi kenapa kita itu tidak bisa di dalam Kristus? Karena saudara itu dengan temanmu suka bermusuhan. Halo, jujur loh. Saudara, kalau saudara itu suka sikut orang, bermusuhan dan sebagainya, saudara sendiri tidak bisa menetap di dalam Kristus. Nah, spirit yang begitu, yang ingin unggul dari orang lain, menjatuhkan orang lain, saudara nanti tidak mendapat berkat. Akibatnya, apa yang kau lakukan pada orang lain buruk, itu akan imbas, kena dirimu sendiri. Ya, coba kalau tangan ini melukai yang lain, yang sakit siapa? Ya semua. Kalau infeksi, ya semua yang sakit. Sampai juga kepala. Karena itu, saudaraku, kita mesti belajar menjadi anggota tubuh Kristus. Ini namanya di dalam Kristus. Kita mesti mempunyai posisi selalu di dalam Kristus. Karena itu dalam Kristus itu pertama sudah mesti taat. Taat itu aja tunduk, rendah hati, dan hubungan dengan sesama. Jadi dengan Tuhan baik, dengan sesama baik. Ya, karena itu jangan suka menjatuhkan orang lain. Ya, kalau sudah tidak senang sama orang, waduh terus, waduh menjatuhkan, itu dunia. Apalagi dengan kabar bohong. Celaka ya. Mari kita jaga supaya itu membuat kita bisa menang. Tapi ingat, kemenangan-kemenangan tanpa tujuan yang benar, saya katakan itu kegagalan. Sekali lagi, saudara menang dalam hidup, tapi tujuanmu tidak mencapai yang benar, berarti kegagalan. Dan ini dialami oleh orang Israel. Orang Israel keluar dari Mesir, waktu perang dengan orang Amalek, mereka menang. Nanti sudah baca lagi, dengan Raja Sihon menang, dengan Raja Og menang. Tapi waktu mereka mendekati tanah perjanjian, mereka gagal. Mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Walaupun dalam perjalanan mereka menang. Tapi mendekati akhir mereka kalah. Gak bisa. Batal masuk. Why? Karena mereka tidak mau mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhan berkata masuk negeri itu. Waduh. Wah. Musuhnya raksasa. Memang orang Israel memang dulu dikeluarkan dari Mesir, salah satu maksud Tuhan untuk menghabisi raksasa-raksasa. Nanti sudah baca dalam Kejadian pasal 6, manusia itu ada hubungan yang dengan roh-roh jahat, iblis, sampai keluar raksasa-raksasa. Karena itu Tuhan apakan? Tuhan kirim banjir, habis raksasa-raksasa itu. Tinggal siapa? Satu keluarga, Nuh. Dengan 7 orang, jadi 8 orang. Tapi perhatikan, setelah Nuh berkembang biak,
muncul lagi raksasa. Salah satu yang dikalahkan oleh Daud. Tapi sebelum itu banyak. Dan waktu orang Israel keluar dari Mesir, tujuan Tuhan untuk menghabisi raksasa-raksasa itu. Saudara, jadi Tuhan pimpin mereka. Dan mereka mestinya tahu ada tabut Tuhan yang bikin mujizat, yang bisa membelah sungai Yordan, yang bisa merobohkan tembok Yeriko yang hebat. Mestinya mereka melawan musuh yang besar, mereka tahu ada tabut mesti menang. Tapi mereka nggak mau. Yang mau itu hanya 2 orang. Ya, dan tabut ini mulai dibuat itu di Gunung Sinai. Kurang lebih 3 bulan setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka membuat kemah suci, tabut itu. Dan lengkap jadi, didirikan kemah suci, itu tanggal 1 bulan 1. Jadi persis tahun baru, tahun kedua. Ya, jadi kalau bulan ketiga, ya kurang lebih, jadi menghabiskan waktu kurang lebih 8 bulan membangun kemah suci itu. Ya, karena rumit ya. Ada pelita emas dan sebagainya, rumit. Itu kurang lebih 7-8 bulan. Dan selesai tanggal 1 bulan pertama tahun kedua setelah mereka keluar dari Mesir. Saudara? Nah, jadi tabut ini digunakan sebagai penentu arah tujuan. Dan mesti diikuti. Ya, caranya kalau tabut ini berhenti, mereka mesti berhenti. Kalau tabut ini ada awan di atasnya mulai bergerak, tabut ini mesti diusung dan mereka mesti jalan. Dikatakan Tuhan, entah berhentinya sehari, sebulan, setahun, beberapa tahun, mesti ikuti. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi mereka mesti mengikuti. Jadi saya tuliskan di sini, subnya, alamilah perhentian demi perhentian. Kita dalam hidup juga begitu. Kita ada problem dalam perjalanan hidup ini, kadang-kadang capek dan sebagai hati kita, lalu kita bisa, hati kita tenang lagi. Maju lagi dalam perjalanan iman kita. Ada masalah dalam hidup, ya nanti diatasi lagi, kita bisa rest kembali. Mestinya begitu ya. Itu seperti perjalanan orang Israel. Berangkat, berhenti, tapi mengarah kepada tujuan akhir. Hidup kita mesti begitu. Dan perjalanan orang Israel ini lama. 40 tahun. Sebetulnya kalau sudah melihat peta, itu dekat sekali. Kalau menurut perhitungan, mestinya perjalanan kalau terus jalan itu cuma 11 hari. Jadi nggak lama mestinya. Tapi kenapa sampai 40 tahun? Gara-gara mereka gagal mempercayai bahwa Allah itu punya kuasa. Waktu mereka mendekati tanah perjanjian, mereka mulai mengintai lebih dulu. Lalu mereka lihat, wih, di situ penduduknya raksasa-raksasa. Nah kita ini kan seperti belalang, mana mungkin. Mereka lupa, musuh yang pertama masuk tanah perjanjian itu kota Yeriko. Betul enggak? Saya sudah katakan.
Dan kota Yeriko adalah benteng yang paling kuat di seluruh tanah perjanjian. Itu bisa runtuh. Dan tanpa pertolongan mereka sedikit pun. Cuma mereka harus patuh. Ya. Robohnya tanpa pakai dorongan, didorong pakai gempuran, enggak, roboh sendiri. Jadi mereka mestinya bersandar kepada kuasa Allah itu. Tapi mereka tidak. Gagal mempercayai Allah itu beserta dan mampu menghadapi raksasa. Ya, akibatnya apa? Orang Israel keluar dari Mesir jumlahnya ini. Tapi ini adalah 20 tahun ke atas. Dan yang sanggup berperang, dihitung. Ya, 20 tahun ke atas, sanggup berperang, jumlahnya 603.550 orang. Dan dalam perjalanan, banyak yang mati, hanya 2 dari 603.000 yang masuk tanah perjanjian. Kenapa begitu? Yang lainnya banyak ngomel, bersungut-sungut, lalu mendekati tanah perjanjian, tidak percaya mereka bisa mengalahkan. Mereka berkata, wah nggak bisa ini. Wah musuhnya terlalu gede. Sebetulnya mereka nggak ingat, laut aja dibelah oleh Tuhan. Tembok aja yang begitu tebal runtuh tanpa mereka. Kenapa? Karena tabut Allah ada di situ. Mestinya mereka tidak perlu takut. Ya. Tapi ternyata cuma 2 orang ini yang taat sepenuh dengan firman. Nah, ini sebagai contoh kita ya. Hati-hati. Ya. Coba sekarang kita lihat bagaimana tabut ini sebetulnya mempunyai beberapa fungsi selain untuk kemenangan tapi untuk tujuan. Ya, coba kita baca Bilangan 10 ayat 33 sama-sama 2, 3. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Ya, tabut ini yang berjalan di depan mencari tempat perhentian. Ya, jadi Tuhan ingin dalam perjalanan hidup kita ini juga kita bisa mengalami ketenangan. Ada masalah lagi, tenang kembali. Ada masalah lagi, tenang kembali. Mestinya begitu. Jadi jangan ada masalah terus kemelut terus, malah terbakar. Bukan. Kita mesti mengalami perhentian dan ini bisa kalau sudah menjaga persekutuanmu dengan Tuhan. Karena itu betapa pentingnya berdoa. Ya, kalau ini firman hari Jumat ini. Karena itu saya harapkan orang Kristen itu mesti kalau bisa ikut kebaktian PA, tapi juga ikut doa. Nah itu baru lengkap. Nanti saudara Anda dididik untuk yang ketiga, yaitu outreach. Ya, bersaksi, melayani. Ya, tadi membagi makanan, mengunjungi orang sakit, dan sebagainya. Itu juga penting. Nah, saudaraku, apa toh kerinduan Tuhan terbesar dalam hubungan? Yaitu dia ingin, Tuhan itu ingin persekutuan dengan umatnya. Ibu-ibu kalau sudah mempunyai anak, lalu mulai keluar
saudara itu dalam batin kapan yang bisa balik? Biasanya Cynthia. Imlek atau tahun baru, kalau di Indonesia Lebaran, ya tuh kumpul semua. Makanya jauh-jauh mereka usahakan untuk hadir. Kalau di RRC sudah lihatku, satu stasiun itu bisa, 1 juta orang loh, nunggu, rebutan masuk. Wah sudah, apalagi musim dingin ya. Wah, saya pernah ke Korea persis Imlek juga. Cari makan itu susahnya bukan main. Muter-muter, tutup, restoran tutup. Sampai 1 jam baru ketemu. Karena pulang kampung. Kenapa? Mau kumpul. Nah Tuhan itu senang kalau saudara itu bisa kumpul dengan Dia. Kalau bisa selamanya. Coba kita baca ini, 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ya, Allah yang memanggil kamu kepada apa? Persekutuan. Jadi kita dipanggil tujuannya itu bersekutu. Ya, sekali lagi. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak Tuhan. Tujuannya bukan supaya saudara ini, wah saya nanti dapat lotre, diberkati dan hebat. Bukan, kalau sudah hebat tok terus tinggalkan Tuhan, Tuhan kata miss, salah. Tujuannya supaya saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Mau enggak? Karena kalau bersekutu dengan Tuhan, apalagi nanti sudah terus begitu jaga, nanti bisa kekal selamanya di sorga. Tapi kalau saudara cuma ya, kalau angpau datang gitu ya. Ya tak biasanya gitu, ya kumpul. Kenapa? Waktu saya kecil juga sama. Apa yang dicari? Angpau. Seneng ya, wah kesana kunjungi, dapat duit, kesana pai-pai, kasih, kesana lagi kasih, wah paling seneng kalau ke tante, apalagi ada tante saya yang kaya, waduh itu kalau ngasih beberapa kali lipat dari yang lain. Jadi kalau kesana, hati kita berbunga-bunga, paling ditunggu-tunggu. Karena besar jumlahnya. Ya, apakah begitu kita jadi orang Kristen? Ataukah kita ini mau kumpul seperti suami dan istri? Terus. Nah, jadi tujuan Allah memanggil adalah untuk persekutuan. Tapi maksud Allah memanggil, dengar. Tujuan Allah memanggil persekutuan. Maksud Allah memanggil saudara itu supaya saudara bisa kudus. Bedakan ya. Maksudnya sudah dipanggil supaya kudus. Tujuannya supaya kumpul. Yuk supaya kudus ini maksud. 1 Petrus 1 ayat 15, 16 sama-sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, bagaimana bisa kumpul? Syaratnya engkau kudus. Karena itu maksud sudah dipanggil Tuhan, supaya engkau dibersihkan, dikuduskan. Itu maksudnya. Tujuannya supaya saya kumpul. Karena itu kalau kita menjadi orang Kristen, tapi hidup kita masih sama seperti orang dunia, masih ke night club, masih ini, masih ke dukun, masih mana Tuhan mau? Nggak mungkin mau bersekutu. Ya, jadi saudara mesti
berani meninggalkan untuk hidup kudus. Karena itu tahun ini kita beri tema kita, keluarlah dari Babel. Nanti hari Minggu, sudah mendengarkan khotbahku, kita mesti bisa berani meninggalkan orang-orang yang terhormat, yang kita hormati, yang bisa menjadi penghalang dari kita full putus dari dunia. Betul. Seringkali keluarga kita menjadi penghambat untuk kita bisa fully, betul-betul mencintai Tuhan. Karena itu kata Tuhan, kalau kamu tidak membenci ayah dan ibumu, kamu tidak bisa menjadi muridku. Suruh benci, bukan, itu istilah. Ya kita tidak boleh benci sama orang tua. Tapi itu artinya saudara itu nggak boleh kompromi. Jadi kalau sudah lihat orang tuamu salah dalam misalnya sudah kedukun, saudara ikut. Dulu ada anggota kita begitu. Dia ikut. Yuk, antarno saya. Kemana? Untuk aborsi. Diantarkan sama ibunya. Karena cinta sama anaknya. Diantarkan. Ya. Biasanya anak ini pintar. Ngantarkan untuk apa? Ya kamu bayari gitu. Kan triknya gitu. Dibayari. Apa yang terjadi? Sakit. Sakit diperiksa. Waduh. Sampai terus tumpah, minum air putih tumpah. Saya bilang, Bu, ini mesti ada sesuatu yang gak beres. Ayo toh ngaku dosa. Iya Pak Bekti, saya diminta anak saya ngantarkan ke dokter aborsi. Mau? Iya mau. Lalu? Ya dia minta dibayari. Lah ibu bayari. Waduh. Bayari pembunuh. Salah. Ayo minta ampun. Minta ampun. Setelah minta ampun, sembuh. Sepele. Itu loh, kadang-kadang kita ini bisa dihambat kekudusan kita oleh orang-orang sekitar kita. Ya, jadi begini, maksud Tuhan memanggil kita, ini seperti gambar yang sebelah kiri, itu dipanggil, ya melalui berita Injil, supaya kita menjadi kudus. Karena itu Tuhan kata, come out, kamu keluar, pisahkan dirimu, ya, dan ini bisa terlaksana, kenapa kudus? Karena korbannya Yesus. Karena semua pengudusan, kalau sudah baca di Alkitab, surat Ibrani, harus dengan darah. Karena itu Allah jadi manusia. Untuk bisa keluarkan darah. Jadi maksud Tuhan memanggil kita, supaya kita ini berhentilah berbuat dosa. Karena korbannya itu darah Yesus. Ya, termasuk dosa seks. Ini yang banyak orang jatuh di situ. Akhir-akhir ini. Kita mesti hati-hati. Ya, tapi tujuan Tuhan itu adalah yang sebelah kanan, persekutuan. Dan persekutuan ini diharap bisa membuat kita mengalami yang perhentian. Seperti Yesus. Allah waktu mencipta dunia ini, dikatakan pada hari ke-7 dia berhenti. Nah kalau kita nanti bisa bersekutu dengan Tuhan, kita nanti mengalami perhentian di sorga. Wah, kita tidak ngalami lagi yang namanya ada bom, ada ini, ada sakit, ada nyamuk
anoples, nyamuk, demam berdarah, tidak ada di sorga, nggak ada. Nggak ada keributan di sorga, nggak ada. Betul-betul peace, ya, damai yang penuh. Nah, kenapa tidak mengalami persekutuan? Karena Tuhan berkata, dosamulah yang membuat kamu itu terpisah daripadaku. Jadi kalau orang berbuat dosa, lalu roh Tuhan itu sudah tidak senang. Makanya hati-hati ya, kalau kita suka komplain, kecewa, bersungut-sungut. Saudara seneng nggak kalau punya anak? Anaknya, mami, makan kok gini toh, nggak enak mi. Apalagi itu suamimu, saudara sudah masak enak-enak. Saya, mi, kok nggak enak kasinan? Wes, saya keluar restoran capcay. Senang saudara? Ibu-ibu yang sudah susah-susah, ya, lalu suaminya cuma gitu, waduh komplain. Makanya kalau rumah tangga itu banyak komplain ya jadi tegang. Ya soal makanan, soal ini, komplain. Kita dengan Tuhan juga mesti jaga. Roh Tuhan itu sangat sensitif. Karena itu kata Tuhan, kamu mesti jaga. Ya, jangan sampai ada kepahitan hati. Itu ranking number 1. Yang membuat roh Tuhan mundur. Nggak seneng tinggal dalam kita. Kalau kita sudah pahit hati. Karena itu kalau ada orang menghantam saudara, ampunilah. Selesaikan cepat. Ampuni saja. Jangan pahit. Ada saudara di sini yang suka minumnya pahit-pahit terus. Ya kalau sakit, pahit. Mana ada minuman pahit saudara senang? Enggak ada. Ya. Kita senang yang manis. Ya. Saudara, percayalah Tuhan Yesus ini kalau sudah ada dosa, bisa dihapus dosamu. Asal kamu mau mengaku. Asal kamu mau membereskan. Supaya darahnya menghapus dosamu. Kalau dihapus, rohmu mengalami perhentian roh. Ini tandanya apa? Ketenangan. Tenang. Ya. Nah, orang Yahudi itu juga mesti tahu Yesus itu datang ke dunia untuk tujuan itu. Tapi mereka salah kaprah. Loh, kok gini? Kok lakone mati? Mereka nggak senang. Mereka senang orang yang powerful gitu. Ya, yang bisa menghantam pemerintah Roma, mengalahkan. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Justru dia mati. Untuk apa? Untuk menghapus dosa. Tujuannya untuk menguduskan. Kalau sudah dikuduskan, barulah saudara itu bisa kumpul dengan Tuhan. Dan baru hatimu itu bisa mengalami perhentian yang sejati. Ya, coba kita baca. Kenapa orang Israel gagal? Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Iya. Mereka dulu percaya, keluar dari Mesir itu percaya.
Tapi waktu mau masuk, mereka itu nggak mau percaya. Oleh karena tidak percaya, tidak taat. Gagal mereka masuk. Kenapa? Ayat ini berkata, kabar kesukaan itu artinya Injil, diberitakan sama. Mereka dengan kita itu cuma mereka dalam bentuk yang lebih jasmania kelihatan, kita rohania. Sama dikatakan. Tapi tidak berguna bagi orang Israel. Kenapa? Ayat ini berkata, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Ya. Dalam bahasa Inggris katakan tidak tercampur iman. Jadi mesti mix dengan iman. Jadi waktu sudah mendengar itu mesti percaya. Perhatikan. Jadi saat keluar dari Mesir, mereka nggak melakukan apa-apa. Cuma percaya. Betul? Percaya Allah mereka. Lalu Allah yang melakukan. Ya. Musuh-musuhnya kena hukuman-hukuman, mereka cuma lihat. Mereka cuma lihat. Mereka tidak melakukan apa-apa. Tuhan yang melakukan. Begitu juga waktu mereka dikejar. Kejar musuh, lalu di depannya ada laut, mereka bingung. Sekali lagi Tuhan ngomong, mari kita bacakan ini dalam Keluaran 14, ayat 13-14 sama-sama 2-3. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu, kamu diam saja. Oh kalau gitu enak ya, kita diam-diam aja kalau gitu, biar Tuhan lah. Tak pasrake bongkoan sama Tuhan. Biar Tuhan lakukan semua. Betul, itu untuk sebagian kebenaran. Sebab lawannya siapa? Firaun. Firaun yang punya tentara banyak, kereta berkuda, mereka nggak punya apa-apa. Itu Tuhan yang melakukan. Berdiam artinya perhentian roh. Spirit kita tenang aja deh. Percaya. Ya, Tuhan mampu melawan. Tetapi, perhatikan, saat menghadapi raksasa, mereka disuruh perang. Beda ya. Waktu mereka menghadapi Firaun, mereka cuma lihat, diam aja dah. Nanti aku yang perang. Tapi waktu mereka masuk Kanaan, enggak. Kamu yang perang. Kamu taklukkan. Karena itu saya tuliskan, apa toh yang kita nggak mampu? Kita nggak mampu menguduskan roh kita. Kita nggak mampu. Orang itu punya spirit. Nah kalau soal spirit, we cannot afford it. Nggak bisa. Ya. Kalau untuk spirit kita, itu bukan kuasa kita bisa membersihkan. Ya. Karena untuk menguduskan roh dari dosa itu perlu darah. Darah yang kudus, darah kita enggak kudus. Coba aja dites. Ya paling enggak ada ini, ada itulah. Ya toh, kolesterol lah, apalah, uric acid lah, inilah. Darahnya Yesus itu kudus, dia Allah. Ya. Jadi menguduskan roh ini kita nggak bisa. Karena itu kita mesti mengakui dosa kita. Kalau kita mengakui, kita dikuduskan. Lalu beroleh persekutuan dengan Tuhan, sehingga memberikan
perhentian roh. Dan dari start itu kita ini mulai mempercayai roh kita ini. Oh kalau gitu Tuhanku itu punya kuasa. Punya kuasa. Saya tulis iman mampu. Kita mesti mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu mampu. Nah ini perhentian jiwaku diperoleh karena kita punya iman bahwa Tuhan itu mampu. Kenapa mampu? Karena dia menyertai kita di dalam. Tapi kita mesti perang. Tadi cuma lihat, sekarang enggak. Tuhan ini sudah blend sama kita. Tuhan itu sudah diam dalam kita mesti percaya. Karena Tuhan dengan rohnya diam dalam kita, sekarang kita disuruh menaklukkan. Apa yang perlu kita taklukkan? Daging kita. Keinginan kita ini loh, lebih dulu. Taklukkan. Coba kita baca Roma 8 ayat 13. 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jika oleh roh kamu mematikan. Makanya Tuhan kasih Roh Kudus dalam kita, penyertaan, supaya kita punya kemampuan sekarang. Tadi cuma lihat, betul? Lihat itu kalau dosa. Kalau kita sudah berdosa. Tapi sekarang untuk kita jangan berdosa, kita nggak mampu lagi. Tapi untuk bisa defensif, bisa. Supaya dosa itu jangan mencengkeram kita. Lewat apa? Lewat keinginan. Nah keinginan ini yang mesti ditaklukkan dulu. Sebelum jadi dosa. Bisa enggak? Bisa. Bisa enggak? Sudah tidak ingin makan enak gitu, bisa? Bisa kalau mau. Betul. Ada makanan enak, saudara enggak makan, bisa enggak? Bisa. Tapi biasanya ngiler. Lalu saya berkata, kesempatan apalagi nggak bayar. Wah, sudah. Iblis itu begitu, nggak bayar nih. Nah, sebetulnya kita bisa. Jadi perhatikan, iman kepada Yesus itu untuk mengalahkan iblis. Ya, waktu Yesus mati di kayu salib. Membuat roh kita tenang, berhenti. Tapi iman dengan Yesus, bukan kepada Yesus. Sekarang sudah mesti punya iman dengan Yesus. Karena itu sudah berkata, bersama Yesus lakukan. Lah itu bisa lakukan perkara besar. Nah saudara nyanyi tapi ora iso. Aku orang sederhana mana bisa. Tapi sudah nyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya dulu juga begitu, saya ini gagap. Gimana bisa ngomong khotbah lagi? Enggak mungkin. Tapi saya melatih. Ya, waktu melatih saya berkata, karena pendeta saya berkata, ayo kamu melayani sekolah minggu. Ya saya sudah melayani Om dulu di Surabaya. Apa? Nyatet. Enggak ngajar. Waduh ngajar. Nanti gagap ya. Nah iya tah pikiran ini loh. Tapi terus doa. Tuhan dalam saya. Tuhan dalam saya. Yang dalam saya itu lebih besar dari saya. Saya bisa, karena Tuhan beserta saya. Ini namanya iman dengan Yesus yang diam bersama kita oleh Roh Kudus. Saudaraku. Dengan ini kita bisa mengalahkan keinginan kita dewek dulu. Bisa. Karena itu praktekkan. Ya. Jadi kalau ada sudah tentukan puasa gitu, terus datang makanan enak, jangan, waduh, ya kalau gitu
urung, besok aja. Nah, yaudah. Membiarkan kalah. Mestinya, wah ini godaan ini. Nggak puasa, ya. Kalau nggak puasa kok nggak datang berkatnya. Puasa justru datang sih enak-enak. Aduh. Kita belajar ya, saudaraku, untuk menaklukkan keinginan daging dan dunia. Nah, bisa kalau kita percaya Allah di dalam kita. Rohnya ada bersama kita. Dan roh itulah yang bisa mematikan keinginan. Kalau kita suka sembahyang, Tuhan memberi kekuatan. Sukacita yang lain datang kepada kita. Yuk kita datang pada Tuhan.